bukan lamun kata Sunda mah aku mah Gusti teh ngolo supaya puasa gitu orang teh. Luar biasa ayat itu ya. Coba setelah kewajiban ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat loncat ke sana gitu. Paman kana minkum maridun langsung ke sana kenapa? Waktunya juga belum disebutkan. Waktunya baru setelah itu syahrul Ramadan. Nah, ternyata lompatan-lompatan itu bermakna luar biasa secara pedagogis tentu. Nah, itu celah itu yang ya belum saya tadi lihat-lihat dulu berbagai tafsir. Ternyata memang tidak ditafsirkan lagi. Termasuk tafsir yang paling Al-Wasit yang menurut paling modern gitu, tidak menafsirkan lagi karena tadi jadi kalau tidak ditafsirkan lagi tapi artinya secara fungsionalnya tidak jelas. Nah, inilah yang kita itu kan. Dan bukan kebetulan bahwa ini adalah ada di kajian pendidikan ya. Pendidikan justru luar biasa diungkapkan oleh Al-Qur'an ya. Nah, oh juga masih ada celah dari sisi pendidikan. Al-Quran kebanyakan tafsir ditinjau dari konten ajaran, konten ajar. Dari sisi metodologis, nah ini masih kurang. Ada sudah ada tapi masih kurang. Disinilah posisi kajian kita ya, posisi pasien kita sehingga eh, katakanlah ayat itu semuanya bunyi ya, fungsional gitu. Tentu saja bukan salah karena memang penafsiran itu ada hubungannya dengan keahlian penafsir ya, keadaan penafsir. Kalau dalam dasar hukum ayat tadi tidak akan dihukumkan di atasnya waman kana minkum waman kana maridon tidak ditafsirkan lagi di sana karena sudah selesai di ayat pada posisi yang pertama. Nah, inilah yang kita kembangkan di sini ya. Mudah-mudahan rahmat karunia dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Izinkan saya membuka slide yang. Oh, mohon maaf itunya. Oh, siapa hostnya? Hostnya ini belum. Ya, saya tolong buatkan co-host untuk Bapak sini. Imam Syafi'i. Imam, Oh, Imam itu hostnya Imam Syafi'i itu. ya. Nova tolong dibantu kontak Imam. Baik, Pak. Sebentar. Alhamdulillah Pak Cucu terus bersedia menyertai kita. Beliau adalah satu-satunya ahli di bidang tafsir Tarbawi di UPI dan di Indonesia ini masih langka dan Pak Cucu adalah ahlinya. Nah, secara khusus beliau disertasinya adalah tafsir Tarbawi. Ya, terima kasih Pak Cucu. Dan memang ini sisi yang masih perlu kita terus cermati, terus kaji. Tatkala kita sudah berniat, ya yang mampu membukakan itu bukan kemampuan kita, ya otak kita, kecerdasan kita terlalu terbatas untuk menggali berbagai dimensi Al-Quran. Tapi karunia dan rahmat Allah juga. Masih belum ya, Imam Syafi'i belum. Lagi di Hmm. kontak, Pak. Begitu juga kali ini akan membahas ayat itu yang syahrul Ramadan, tapi dari sisi Al-Quran, potongan ayatnya. Sama itu juga itu tinjauan, tinjauan pedagogis. Ya, oh ya, alhamdulillah udah bisa.
Hmm. Nah, ini Al-Quran Al-Karim, konten ajaran yang solutif, metodologi yang persuasif, dan bukti-bukti yang presisi. Ini pun sebenarnya hanya mengkaji dari ini, ayat ini. Karena lanjutan kajian jadi dispesifikan. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Satu furqan. jurus nih. Itu syahrul Ramadan itu bisa jadi mubtada. Syahrul Ramadan bahwa Ramadan adalah alladzi unzila fil Qur'an. Adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Bisa begitu. Bisa ini penjelasan dari ayam ma'dudat ya. Dan sebelumnya beberapa hari beberapa itu apa? Itu adalah syahrul Ramadan. Alladzi adalah bulan Ramadan. Beberapa hari yang terbilang itu apa? Yaitu bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan di sana. Hmm. Itu kedua-dua susunan itu sah ya oleh para ahli dijelaskan. Bisa begitu atau bisa kalimat baru, jumlah baru dan syahrul Ramadan sebagai mubtada, allazi unjila fil Quran sebagai khobar bisa begitu. Eh, tapi di sini ingin melihat memaknai bahwa syahrul Ramadan itu untuk menjelaskan waktu saum, tapi Allah di sini memberikan penjelasan dengan allazi unzila fil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu. Ini untuk mengagungkan bulan Ramadan ya, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan menjadi begitu agung ya. Sehingga ada surat khusus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Keagungan, kebesaran dan ya besarnya Lailatul Qadri luar biasa karena turun Al-Qur'an. Ini satu mengagungkan Al-Qur'an yang sangat luar biasa sekaligus mengagungkan bulan Ramadan. Hmm. Dalam konteks ini dihubungkan dengan kewajiban puasa, ini menjadi targib, dorongan supaya betul-betul manusia betul merespon dan mengisi, menjalani, menghidupi Ramadan dengan sebaik-baik sesuai bimbingan terindah yang Allah berikan. Ini jadi targib dari situ, dari sisi konteks pengembangan mewajibkan puasa. Hmm. Dari sisi lain kita akan melihat ya, sesuai tema tadi ini spesifik hanya potongan ayat ini. Nah, Al-Quran menjadi agung itu karena apa fungsinya yang luar biasa hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas bimbingan bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan di sini bukti-bukti dari huda dan al-furqan. Bukti-bukti artinya apa? Hudan ini bimbingan, kebenaran, kebaikan, dan kebaikan dan kebenaran yang disampaikan itu telah teruji, telah teruji tentu saja seperti yang dijelaskan Allah dan keterujian itu dijelaskan dengan bayinat ini, bukti-bukti. Bayinat itu bisa data, bisa bukti-bukti dari huda itu yang kebanyakan dalam Al-Quran diungkapkan dengan kisah-kisah. Itu sebagai bayinat.
Seperti pada mewajibkan puasa yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Nah, kita bisa menangkap bahwa puasa itu sudah teruji. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Siapa yang diwajibkan puasa dulu melaksanakan puasa? Orang-orang terbaik. Rasul, para ulama, para syuhada, para solihin, dan Hmm. sekian Rasul. Orang-orang terbaik di sepanjang zaman. Artinya dengan kama kutiba alal ladina min qablikum itu bisa kita jelaskan bahwa puasa telah teruji. Nah, itu bayinat umat-umat dahulu itu bayinat bukti-bukti kebaikan saum telah mengantarkan umat-umat terdahulu menjadi orang-orang terbaik di setiap generasinya. Nah, ini jadi dari sini dua fungsi besar, tapi kemudian di tema jadi tiga karena hudan di sini hudan linnas itu diartikannya irsyadun audilalatun bilutbin. Ini dari dua kamus Ibnu Paris dan Al-Asfahani. Tapi tafsir Al-Wasit juga begitu. Irsyadun wadilalatun bilutbin. Tafsir Al-Wasit. Bimbingan dengan kelembutan. Ya, bimbingan dengan penuh kelembutan. Jadi ada dua aspek di sini. Bimbingan berupa konten ajaran, ya, dan juga Bilutpin memberikan metodologi yang persuasif. Lutpin itu lebih dalam dari sekedar persuasif. Nah, dari hudan linas kita menangkap dua makna bahwa hudan Al-Quran itu berisi konten dan juga metodologis. Seperti yang diungkapkan bagaimana Allah cara mewajibkan puasa itu. Luar biasa Gusti Ngolo nak dengan sangat persuasif. Kenapa konten ajaran yang sangat solutif? Ya, seperti kata Al-Quran nanti diberi contoh tentunya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wah. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing lillati hiya aqwam kepada yang paling baik, paling lurus, paling benar. Nanti tafsirnya a'dal wa aswab. Paling tidak a'dal itu kalau tidak salah Jalalain begitu. A'dal wa aswab. Yang paling adil, paling tepat, wa aswab yang paling benar. Oh, presisi tepat itu benar artinya tepat sekali. Nah, kalau bilutpin, wah kita metode bilutpin banyak contoh dalam Al-Quran kalau tidak paling tidak ayat yang mengajak untuk dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud bayinat minal huda wal furqan adalah kisah-kisah umat terdahulu. Nanti juga kita akan menemukan contoh-contohnya. Dan peninggalan benda bersejarah umat terdahulu juga. Itu kan bukti-bukti apa yang dikatakan apa yang oleh Al-Quran ini mencelakakan, maka kita akan buktikan bahwa orang yang musyrik itu betul-betul celaka dalam perjalanan kehidupan manusia. Orang yang menentang ajaran Allah itu betul-betul ternistakan sejak di dunia. Nah, itu bukti-bukti dari kebenaran-kebenaran pernyataan atau ajaran konten ajaran yang diturunkan di akhir. Hmm. Kita Paling contoh ke lihat 200 ya. Nah, oh, Pak Rahmat punten Pak Rahmat. Kata nana Mike nak tahu.
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Ya, ini tafsirnya. Ya, maknaha al-irsyad wa dilalah bilutfin ila ma yusilu ilal bogiyah. Bimbingan dan petunjuk dengan penuh kelembutan ke arah yang menyampaikan kepada tujuan. Al-wasit, begitu penafsirannya ya. Hiya akwam a'dal wa aswab tuh ini. A'dal yang paling adil, paling proporsional, wa aswab yang paling tepat. Jalalain itu singkat padat. Aqwam ay alil halati allati hiya aqwamul halat wa asadduha. Ya ini untuk kondisi-kondisi atau keadaan yang membawa pada keadaan terbaik dan paling lurus. Al-Qasimi. Aqwam fin nidamil hukmi, aqwa wa nidamil mali, wa nidamil izin, wa nidamil ta'amul. Paling benar, paling tepat, paling proporsional dalam sistem hukum, sistem pengelolaan harta, sistem sosial, dan sistem interaksi. Al-wasit. Nah, jadi luas. Ajaran terbaik jadi karena itu kita katakan Al-Quran adalah ajaran terbaik dan jadi solusi bagi segala bidang kehidupan. Kewajiban-kewajiban itu diwajibkan oleh Allah karena sangat diperlukan oleh manusia. Tidak mungkin diwajibkan kalau tidak sangat diperlukan. Diharamkan oleh Allah karena sangat berbahaya bagi manusia. Jadi sebenarnya mah kehadiran ajaran-ajaran yang diwajibkan itu yang terasa berat itu justru solusi. Ah, kita contohkan saja dengan yang paling kita biasa ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jajua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, suka keluh kesah. Idza massahu syarru jajua, tatkala mendapat kesulitan suka aral, wah ngeluh ke sana ke sini. Wa idza massahul khairu manu'a, dapat kebaikan rezeki masuk kikir, sembunyi, tidak mau diketahui, takut terganggu rezekinya ya. Tapi kata Al-Quran, illal musallin, kecuali orang yang suka sholat. Artinya apa? Betul-betul sholat itu solusi dan terapi psikologis. Kan suka ngeluh, ya, ya, dari kenyataan yang sulit, haluan itu mengungkapkan kondisi psikologis yang tidak nyaman. Kenapa ya saya ini sakitan? Kenapa nasib saya begini? Kenapa sulit benar hidup itu? Itu kan ungkapan dari kondisi psikologis yang tidak nyaman. Minimal tidak puas dengan kenyataan. Bahkan ingin berontak. Bisa jadi. Nah, sholat menjamin kalau sholat tidak akan seperti itu. Jadi betul-betul solusi. Hadirnya kewajiban itu menjadi solusi psikologis, terapi psikologis. Tidak sekedar diwajibkan. Ya, sama saum juga, ya. Saum juga. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Beda-beda tafsir menjelaskannya dengan ayat ini. Di tafsir Al-Qusairi, kalau ada orang mengira bahwa dengan puasa itu membawa kesulitan, katanya, maka jawab, tidak, Allah justru dengan saum itu untuk membawa kemudahan, kenyamanan, ketenangan, kesenangan dalam menjalani hidup. Ada yang menafsirkan secara khusus bahwa puasa itu ringan.
dan meringankan kehidupan begitu. Itu seperti kita sudah jelaskan tentang puasa itu sendiri, bagaimana membina ketenangan batin, kepuasan dalam menerima kenyataan. Jadi adanya kewajiban-kewajiban itu bukan untuk merepotkan. Karena itu keliru kalau kita menerima melaksanakan kewajiban itu seperti sekedar membayar utang. Ya, sehingga kalau sudah terlaksana kewajiban pokok, sepertinya lunas. Yang sunatnya malah tidak karena sekedar membayar utang. Keliru kita ini. Sebab itu adalah solusi atau terapi bagi diri kita, bagi penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Bahkan ajaran-ajarannya juga begitu di dalam hal yang lain. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa, dan mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang menstruasi. Qul, katakan Muhammad, huwa adza. Mahid itu, menstruasi itu, adza adalah kotoran. Ada bahaya aza itu ya. Fa'tajilun nisa, jauhi istri di masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kamu mendekati mereka sampai sebelum mereka bersisi lagi. Ini ajaran ini sempat ada yang mencemoohkan. Ajaran apa ini, menjijikkan, mengganggu kebebasan manusia untuk sekedar berhubungan dengan istrinya. Apa hubungannya, masalahnya dengan menstruasi katanya? Apa bahayanya? Kan begitu. Tapi justru setelah para ilmuwan menelitinya, kenapa Islam mengharamkan hubungan waktu haid? Ternyata ada yang meneliti. Air peluh orang wanita haid dan juga darahnya dibawa ke laboratorium, diteliti secara intensif. Ternyata dari darah wanita yang haid itu, bahkan dari air peluhnya, ditemukan racun. Racun itu cukup berbahaya. Diuji cobakannya, racun itu yang ada di air, di darah yang haid itu diteteskan atau diletakkan di tumbuhan yang baru muncul tumbuh. Itu mati itu tumbuhan karena dikenakan itu racun itu. Wah, katanya luar biasa akhirnya. Ajaran Islam itu menjaga dan menyelamatkan manusia dari bahaya. Sampai hal yang masa Rasulullah mah tentu belum diteliti. Apalagi jangan masa Rasulullah beberapa ratus tahun terakhir ya belum diketahui. Tapi ternyata luar biasa. Sangat menjaga, bukan sekedar solusi, betul-betul menjaga manusia dan kemanusiaannya secara menyeluruh. Disinilah kita hmm, melihat Al-Quran betul-betul tidak ada kata kecuali kita tunduk patuh di hadapan kebesaran Al-Quran karena keagungan yang menurunkannya. Ya, dalam kehidupan sosial dalam Al-Quran ada konsep ta'aruf, ada ta'awun, ada tadafu.
Kalau dalam bangunan sosial kita menemukan teori-teori di barat semacam interaksionisme simbolis, fungsional struktural, fungsionalisme struktural dan lain-lain, Al-Quran bercara lebih dari itu. Kalau saja konsep-konsep ta'aruf ini bisa dijelaskan dengan teori-teori itu, ternyata tidak berhenti di ujung teori itu. Semuanya bermuatan nilai untuk mengangkat interaksi itu menjadi sangat agung dan bermakna. Tidak sekedar bermakna dimensi sosial duniawi, tapi bermakna ukhrawi. Nah, itu lebihnya dari konsep-konsep itu. Masing-masing dibimbing oleh nilai-nilai universal yang bersentuhan dengan hakikat eksistensi manusia sebagai makhluk. Sehingga pengembangan kehidupan sosial dengan konsep-konsep ta'aruf dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Wa ta'awun ada tadapu. Walau ladaqullahu nasa ba'dahum li ba'din lapasadatil itu kan. Tapi semuanya bermuatan nilai, tidak lepas, tidak sekedar mengungkapkan bagaimana manusia membangun kebersamaannya dengan cara interaksi, dengan cara kerjasama, dan lain-lain. Itu pun kita akan menemukan Al-Quran sangat solutif kehadirannya dalam mengembangkan kehidupan. Nah, ayat-ayat semacam ini juga yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsay. Ini juga sangat solutif sebenarnya ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum. Ini juga solutif terhadap. Sekalipun ini tak jarang mengundang pertentangan, tapi akhirnya orang-orang justru akan tunduk di bawah Al-Qur'an. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak menunggu 3 bulan untuk kawin lagi. Ini juga solusi luar biasa. Paling tidak yang mana yang kita jelaskan. Yang atas aja solusi praktis saja ya, solusi praktis. Ini ayat ini pernah yang pertama yusikumullahu bil bi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Ini mah tidak langsung berhubungan dengan konten hukumnya, tapi dengan lidzakari mislu hadil unsayainnya ya. eh, Pernah di pernah ini disampaikan di Amerika ada 2 orang ibu yang melahirkan bayi bersamaan. Seorang melahirkan laki-laki dan seorang melahirkan bayi perempuan. Mungkin perawat lupa menandai bayi laki-laki untuk ibu yang mana, perempuan untuk ibu yang mana. Tertukarlah mungkin tertukar yang jelas masing-masing berebut ingin yang laki-laki. Jadi di sini laki-laki ya unggul di barat juga ya. Ini laki-laki. Karena memang masing-masing tidak tahu mana bayi masing-masing. Hmm. Setelah dites DNA katanya aduh sulit membedakan apa. Kemiripannya sangat luar biasa. Tidak berhasil dites DNA katanya. Ini. Nah, dokter itu ahlinya di sana kebetulan katanya punya teman dokter Muslim di Timur Tengah. Dia langsung telepon ke seorang dokter di Timur Tengah. Eh, dan dia memang udah kenal sebelumnya.
Saya ingat karena kamu katanya kata kamu ajaran kamu kitab suci kamu bisa menjawab masalah berbagai masalah. Memangnya kenapa katanya? Ini saya punya masalah. Tadi masalahnya itu. Saya sulit membedakan yang laki-laki untuk ibu yang mana, yang perempuan untuk ibu yang mana. Tentu saja kalau dibimbing oleh Allah seperti mudah saja. Kata yang muslim itu, oh itu mudah. Gimana mudahnya? Tes saja ibu-ibu, susu ibunya. Ibu mana yang lebih banyak nutrisinya katanya. Ibu yang lebih banyak nutrisinya itu adalah ibu yang punya laki-laki, bayi laki-laki. Dites. Ah, kamu kok begitu kata kamu katanya kan menurut Al-Qur'an katanya. Iya kan dalam Al-Qur'an itu bahwa laki-laki itu dua bagian katanya. Porsinya lebih banyak dari wanita. Jadi nutrisi susu ibunya yang lebih banyak itulah ibu yang baik-baik. Betul saja dites seperti itu dan terselesai. Aduh, ayat potongan Al-Quran betul-betul menjadi solusi. Ya, terselesaikan. Maka ditemukan ada 1.000 yang lain, nutrisinya 25% lebih tinggi daripada yang lain. Nah, sejauh itu Al-Quran memberi solusi terhadap masalah-masalah kehidupan. Ya, ya, itu tidak bisa disangka bahwa itu adalah dari Al-Quran. Nah, sekarang tentu saja tidak akan selesai dimensi satu saja dimensi metodologis. Ya. Nah, di dimensi metodologis di sini ini yang paling tidak anjuran dan isyarat atau juga ada yang langsung bimbingan metodologis tapi tidak saya angkat di sini seperti awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidakkah orang-orang kufur itu mengamati bahwa langit dan bumi itu asalnya rotko, padu, kemudian kami pecahkan. Nah, Al-Quran dengan ayat ini betul-betul mempunyai daya undang yang kuat supaya kita muslim, terutama ya betul-betul melakukan observasi. Yarau itu melakukan pengamatan empirik. Ru'yah. Untuk kemudian menghasilkan ro'yu pendapat. Dari pengamatan-pengamatan itu kemudian jadi ro'yu, jadi pikiran-pikiran. Bagaimana ayat ini dijelaskan kalau tidak melakukan pengamatan empirik? Hanya memang dalam hal ini terus terang Muslim sudah jauh ketinggalan dalam hal ilmu hal ini ya mereka orang Barat memiliki. Artinya ayat ini ternyata bisa dijelaskan oleh eh, katakanlah teori Big Bang umpamanya ya. Tapi tidaklah dalam rangka menteorikan Al-Quran, tidak. Hanya bisa dijelaskan. Dan bisa dijelaskan tidak berarti hanya satu-satunya penjelasan itu dan memutlakan ayat itu menunjukkan itu. Tapi hanya bisa dipahami dari metode. Dan untuk memahami ayat ini jelas memerlukan metodologi yang itulah kenapa ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra bukan kul huwallahu ahad. Iqra itu seperti kita pahami, Iqra itu untuk membaca, mengkaji, mengamati, meneliti seluruh
ayat-ayat kauniyah atau juga kauliyah dibaca. Sehingga dengan Iqra itu kita bisa menangkap ternyata Al-Quran awal itu justru yang digebrakan kepada manusia itu apa? Justru supaya manusia membangun peradaban kehidupannya dengan mengembangkan potensi dirinya dan potensi alam. Sehingga potensi alam betul-betul termanfaatkan secara optimal dengan Iqra. Loh, pantas ini ayat-ayat ini betul-betul merupakan tindak lanjut dari Iqra itu. Seperti alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami menjadikan bumi itu buaian? Wal jibala autada. Dan gunung adalah pasak. Bagaimana ini pun dipahami kalau tidak didekati oleh ilmu pengetahuan. Kenapa bahasanya mihad? Buayan. Artinya bumi ini nyaman dihuni. Tapi kesananya awal jibala autada. Gunung dipungsikan sebagai pasak, sebagai paku. Oh, ini ternyata. Dan menjadi sangat indah pernyataan ini. Tatkala dipahami dari sisi ilmu geografi. Sebab menurut ilmu geografi, bumi ini justru di bawah lapisan bumi dalam belasan kilometer itu memiliki kepanasan seminimal 450 derajat di lapisan paling luar dari bumi itu. Keras namanya. Artinya lapisan luar bumi itu dengan kepanasan tinggi dari dalam itu bisa bergejolak. Sehingga kalau gejolak itu muncul tidak tertahan, tidak akan bisa dihuni. Tapi ini bahkan dinyatakan mihad, dihuni secara nyaman, buayan, nyaman manusia. Oh, ternyata permukaan bumi yang bisa bergerak itu dipaku oleh gunung sehingga permukaan yang bisa goyang itu dipaku oleh gunung. Gunung dalam perspektif modern tahun 1965 ke sini gunung punya akar dan akar gunung itu bisa 15 kali ketinggian ke atas. Akar gunung itu justru mengokohkan permukaan bumi pas seperti paku. Itu kan sulit kalau tidak dipahami dengan itu. Tentu saja memerlukan pengamatan. Ini mengundang metodologi, ya. Banyak lagi ayat-ayat yang sama. Ya, termasuk ayat-ayat ke bawah. Watarul jibala tahsabuha jamidatan wa yatamurru marrasa'ab. Kamu lihat gunung itu jamidah, beku, diam. Padahal dia berlalu, bergerak seperti awan. Sun Allah, perhatikanlah ciptaan Allah. Allati atqana kulla syai. Yang menyempurnakan segala sesuatu dalam ciptaannya. Oh, itu pun bisa diterangkan dong kemungkinan dengan teori lempeng kemungkinannya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wah, ini juga. Ini memerlukan riset. Ayat ini pernah dicemooh oleh orientalis barat di akhir abad 19. Iya, kalau tidak salah. Bahwa Muhammad orang yang tidak waras. Al-Quran kitab suci yang ngaco. Kenapa? Karena bicara manusia diciptakan dari tanah. Mungkin waktu itu belum
pengetahuan baru sampai bahwa manusia diciptakan berkembang biak melalui fertilisasi, pembuahan, pertemuan sperma dan sel telur. Ini dikatakan dari tanah. Tentu saja membuat tersentak ilmu pengetahuan waktu itu. Maka Rasulullah SAW dituduh orang yang ngaco. Al-Quran yang tidak benar. Ini lagi-lagi ada yang meneliti, ya. Orang Barat juga yang menelitinya. Dan dia memang terundang oleh Al-Quran, menjadi penasaran kenapa Al-Quran mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Dan tidak tanggung-tanggung dia kumpulkan konsep-konsep tanah dalam Al-Quran. Ada mintin, ada turab, ada min sulalatin mintin, ya, min hamaim masnun. Dikumpulkan tanah-tanah dan sol-sol tanah liat dibawa ke laboratorium. Sesuai dengan ahlinya dia meneliti dengan cermat dan dia akhirnya tercengang. Ternyata Al-Quran yang benar katanya. Kalau mereka yang ngoceh terhadap Al-Quran itu masih hidup katanya, mereka tidak akan mampu menutup mukanya dari rasa malu. Karena dari tanah-tanah yang disebutkan oleh Al-Quran itu ditemukan sel-sel bakal kehidupan manusia. Ini isyarat-isyarat ayat tentang metodologis. Tapi ayat yang langsung bicara metodologis juga ada sebenarnya ya. Dan sudah diangkat pada kesempatan lain gitu ya. Nah, masih contoh lain tentang metodologis. Oh, masih banyak. Dan juga tentang apa pembuktian ini bayinat masih belum di kita. Tapi karena waktu kita cukupkan saja dulu sampai sini. Mudah-mudahan Allah, rahmat Allah, karunia Allah tetap menyertai kita sekalian. Allah mudahkan, Allah bukakan pikiran dan hati kita untuk berkesempatan, berkeinginan mendekati Al-Quran dengan segala keterbatasan kita. Sebab yang membuat kita paham bukan kecerdasan kita, yang membuat kita bisa memahami, membaca bukan kepiawaian kita. Akhirnya Allah juga yang membukakan saudara-saudara. Asal kita lurus saja hanya untuk Allah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Barangkali ada yang ingin bertanya, langsung saja bisa raise hand, biar waktunya agak panjang. Kemarin banyak pertanyaan, silakan. Khususnya terkait dengan Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah kitab suci yang membuat bulan suci Ramadan itu menjadi lebih bermakna, lebih berapa, lebih mulia. Ya, mungkin karena Al-Quran menjadikan bulan Ramadan tambah mulia Pak Kiai ya. Ya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Hamka mau bertanya? Orang cakapkan wae Pak Cuk, rasan ya. Rasan. Oh ya. Enggak. Ya,
Manawi sabartos biasa pakai nyunkan ditutup ku doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa alim sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jalil, ya Jabbar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah. Seperti mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil. Ya Allah, tak terhingga kebaikan, karunia dan rahmat-Mu ya Allah. Terlebih di bulan Ramadan ini ya Allah. Segala kebaikan Engkau bukakan. Segala kesulitan Engkau buka jalannya ya Allah. Dengan puasa ini Engkau jadikan kami untuk jadi lebih dekat menghampirimu. Bermesraan dengan rahmat-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau seru dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi. Engkau panggil kami sebagai hamba-hambamu. Sebagai panggilan yang penuh kasih sayang, kemesraan, ya Allah, dan kemuliaan. Betapa Engkau proaktif mendekati kami, ya Allah. Betapa Engkau proaktif menghampiri kami dengan rahmat karunia dan rahmat-Mu, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk menatap indahnya wajah-Mu lebih dekat di bulan Ramadan ini, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk meneguk luasnya ampunan-Mu, ya Allah, di bulan Ramadan ini. Berilah kepikiran dan kesadaran agar kami lebih khawatir kalau kami tidak mendapat ampunan di Ramadan ini, ya Allah. Biar sisihkan kekhawatiran kami kepada yang lain, ya Allah. Tumbuhkan kekhawatiran di hati kami. Kalau kami tidak mendapat ampunan di Ramadan ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira lana. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira lana. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah. Turun Pak Sucu, Pak Sucu, Pak. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, kajian tafsir Tarbawi untuk minggu ini dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya Pak Kiai, masih. Insya Allah masih. Nah, Alhamdulillah. Baik adik-adikku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir. Tadi ada Pak Syukri dari Jogja, terima kasih. Turun Pak Kiai. Terima kasih. Oh, sami Bu Buatin.
Mangga, sami mangga. Ya, atas nama moderator undur diri. Dilanjutkan ke MC untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza kepada Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam SPD, juga kepada Bapak Cucuk yang sudah memoderatori. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih ya, jam 6 lebih, kita cukupkan kajian pada pagi kali ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun sadayana, Pak Dedi, Pak Cucu, Pak Ulti, Kata Judit. Nuhun. Alhamdulillah jasa hadir. Oh, Bu Komaria dari Lembang. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Masya Allah. Waalaikumsalam.